sharing session bersama aku Vanessa di podcast perdana kali ini. Nah, di sharing session kali ini bertema The People Around Us bersama mereka yang akan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Halo semuanya, perkenalkan aku Rajadi sebagai narasumber kita di podcast perdana kali ini. Halo semuanya, nama aku Rio yang bakal jadi narasumber kalian di podcast kali ini. Nah, jadi di podcast ini kita akan membahas banyak sekali hal mengenai beberapa macam-macam teman yang berada di lingkungan kita nih, apalagi di masa remaja kayak kita kan masa SMA ini. Untuk basicnya dulu nih, menurut kalian pertemanan tuh kayak gimana sih dan apa sih? Mulai dari Rajadi mungkin ya. Kalau dari aku ya, ini dari yang basic dulu nih, dari lingkungan kita aja. Pertemanan itu gimana sebuah orang-orang itu kan sifatnya beda-beda ya, random juga. Dan kita nggak bisa samain sifat kita sama sifat orang lain. Dan untuk menyatukannya itu kita perlu frekuensi yang sama-sama mereka. Frekuensi, bisa dijelasin nggak tuh apa itu frekuensi yang kamu maksud? Frekuensi itu kayak misalnya sifat Setio nih A gini-gini. Nah, harus berteman sama aku yang sifatnya B dan bertolak belakang banget sama dia. Nah, kalau kita paksain buat nyambung, yang pasti susah dong. Oh, jadi frekuensi itu lebih ke cocok-cocokan antar sifat teman. Iya, Oh iya. Sepakat. Makanya ada yang namanya pilih temen. Pilih-pilih teman yang kayak maksud tuh apa? Apakah kayak pilih dari materi? Oh enggak, kebetulan nih. Oke, kita lurusin dulu nih ya. Oke, Nggak salah. Jadi pilih temen itu bukan yang memandang finansial, materi kayak mandang duitnya nih lebih banyak nih, enggak. Finansial. Maksudnya itu pilih temen itu ya kan setiap orang ada sifat-sifat yang positif negatif gitu. Ya kita pas kalau pertemanan ya kita lebih milih yang ke positif dong daripada negatif, karena kalau yang negatif pasti kita bakal terjerumus ke terpengaruh gitu. Jadi kita enggak. Jadi yang maksud pemilih itu kita sendiri yang memilih Iya. teman kita sendiri Betul. agar tidak terjerumus gitu ya. Oke. Kalau dari pertemanan kan pasti banyak ya teman-teman. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, coba kita ulik dulu nih dari yang positif. Kalian tuh contoh sifat positif yang kita bisa nih temenan sama orang ini dan kita mungkin harus mendekat sama orang ini. Apa tuh gimana? Dari Sergio mungkin? Oke, kalau yang positif ini ya ini pengalaman ya. Iya. Ya, kalau pengalaman dari aku sih ada waktu itu kan ini baru-baru beberapa tahun lalu. Ini kan dulu kan belum tahu apa-apa tentang kayak basket kan, sekarang jadi suka basket nih. Ya awalnya tuh dari teman ini. Iya, dong. Nah ini pokoknya kan dulunya pas dari temen kan awalnya ngajakin tuh, ayo ke taman sini mau main, ikut main aja gitu. Terus ya udah ikutin beberapa hari ikut terus baru tuh kan awalnya cuma nyoba kayak ya udah masuk aja gitu, nggak tahu aturan, nggak tahu gimana cara mainnya. Terus ya udah diajarin tuh diarahin gitu. Jadi yang belum bisa sampai sekarang udah lumayan bisa nih. Lumayan Jago ya. Berkat support dari teman-teman ya. Iya Jadi, betul banget. Jadi salah satu sifat pertemanan yang positif itu berarti Support. saling support Iya, ya. iya. Kalau dari Rajadi? Kalau dari aku ya, mungkin ini agak mirip sama Setio mungkin ya, cuman ya. Jadi sebelumnya tuh pernah di saat aku tuh dulu di kelas 10 ini nggak ngerti apa-apa tentang materi pelajaran. Cuman ada satu temen yang ini tuh menurut aku kayak ngegendong aku banget, kayak ngebimbing banget supaya bisa. Jadi kayak waktu itu aku ngerti ini gimana, ini rusak apa, terus dia ngajarin pelan-pelan, walaupun sedikit marah-marah sih, ya kan ya wajar ya kan. Tapi apakah itu mengandung kayak membuat kamu down atau pikiran atau malah membuat kamu kayak bisa nih gue? Enggak, malah aku jadi termotivasi aja dong. Jadi kayak bisa temen aku aja bisa, aku malah jadi nggak bisa. Jadi kamu disarahin agar jadi lebih baik Iya. gitu ya. Karena tadi kita sudah membahas tentang motif, kita lanjut ke sifat negatifnya nih. Sifat yang dikenal tuh red flag nih di pertemanan kita. Boleh kalian jelasin dulu maksudnya tuh kayak toxic friendship tuh kayak apa sih? Dari siapa? Oke. Kalau dari aku ya, toxic friendship itu kayak misalnya
kita ada diskusi sama seseorang teman kita nih misalnya, kita ada suatu proyek nih sama dia. Nah di saat sesi diskusi dia tuh nggak mau dengerin pendapat kita dan mau pokoknya tuh ngerjain proyek itu tuh harus dari ide dan saran dari dia. Oh, jadi kesannya egois ya. Iya. Ya, tapi kamu di situ ada mengeluarkan saran atau sejumlah pesan gitu untuk proyek itu? Ada, cuman ya karena dia merasa idenya lebih baik daripada dia aku, makanya jadinya pakainya ide dia. Jadi dia terkesan merendahkan ide kamu gitu Iya. ya. Oh, dan endingnya ide siapa yang dikritiknya? Ya ide dia. Oh. Jadi Kalau itu gitu. gak baik ya buat teman. Iya, tapi ada baiknya juga sih karena emang bagus juga idenya dia tuh. Kalau saya Ya mungkin kalau toxic friendship itu ya kayak nih kita kan mau ngelakuin sesuatu nih yang mungkin yang karena positif, cuman si teman kita ini dia malah kayak nolak gitu, kayak janganlah ini lah gitu. Kita tuh dia pengennya mungkin nggak ngedukung kita gitu. Padahal iya, padahal kan kita mau ngelakuin hal yang positif, misalnya kayak mungkin olahraga gitu. jadi dia lawan kata tadi yang tadi ya, dia tuh nggak support Iya. teman. Menghambat proses. Iya, menghambat. Oh, menghambat. Apa ada pengalaman spesifik? Kebetulan sepertinya belum ada. Kalau dari macam-macam sifat negatif lain ada hal ya? Pengalaman di SD, SMP, SMA gitu. Dari dulu mungkin ada. Oke, kalau yang negatif ya pengalaman tuh. Yes. Oke, dulu kan pernah mau jalan ke suatu tempat ya. Kayak udah ditentuin awalnya kita 3 orang, bertiga. Nah, satunya aku ya, dari teman aku lah gitu. Terus kita tentuin dari awal mau kemana. Terus di sana mau ngapain aja. Nah, terus udah tuh pas udah mau jalan, tiba-tiba si satu orang ini dia malah kayak tiba-tiba banget nih ngeganti plannya ke tempat yang lain. Sedangkan kita belum tahu nih di sana mau ngapain, kegiatannya apa aja kan itu. Oh, jadi di sini dia tiba-tiba mengganti plan yang sudah dirancang. Iya. Tanpa kontribusi kalian terlebih dahulu. Nah makanya itu kan kaget ya. Terus ya jadinya ya udah gitu, kayak si satunya ini yang dia milih ke tempat lain kayak nggak jadi ikut gitu. Jadi terkesan egois. Iya, egois itu. Nah, oke, selanjutnya aku mau nanya kalian nih, pendapat kalian mengenai teman yang komentator. Aku ada beberapa perspektif juga nih, makanya aku mau langsung tanya ke mereka. Dari siapa ya? Jadi mungkin boleh. Apa sih teman komentator itu dan apakah kamu punya pengalaman serupa? Pernah dari pasti. Oke, gimana tuh? Jadi itu aku kan pernah ya ikut suatu lomba yang mengharuskan tuh di-upload di sosial media. Nah di situ ada beberapa komentar yang beberapa positif dan beberapa negatif. Nah yang negatif ini loh, dia ngomong kayak gimana nih, ngapain gini ngomong ngapain, iya pokoknya komentarnya ngejatuhin lah supaya itu komentar jelek. Aku ada pengalaman pribadi nih, aku nggak tahu sih ini tuh mungkin lebih ke komentator apa gimana. Kayak misalkan nih, aku sedang memakai suatu pakaian, lalu dia dengan nada yang tidak mengenakan, dia tuh kayak ngomentarin kayak itu baju lu kurang cocok deh. Apakah itu termasuk ke dalam sifat komentator yang red flag itu teman-teman? Kalau itu sih menurut aku ya itu tergantung perspektif kita. Betul. Karena itu bisa jadi positif dan bisa juga jadi negatif. Iya, bisa jadi saran, bisa jadi komentator ya. Ya, bisa saran kritik yang membangun maupun kritik yang menjatuhkan. Tapi gimana tuh cara kita bedainnya kalau teman itu ternyata ingin menjatuhkan kita atau ada maksud lain dalam perkataan itu, atau mungkin emang itu mengandung saran untuk kebaikan kita sendiri. Cara membedakannya itu gimana? Kalau menurut aku nih, cara membedainnya, karena ini bisa berdasarkan pengalaman aku sendiri. Iya. Menurut aku tuh kalau yang beneran saran untuk membangun tuh dia nggak bakal ngedor kita di depan banyak orang. Iya. Jadi pasti dia nyari ruang buat ngobrol berdua dan dia ngomongin itu. Jadi hal itu membuat seperti apa ya,
kita ngobrol empat mata sama Iya, dia, jadi betul. kita nggak merasa dipermalukan. Betul. Aku ada beberapa cerita juga, boleh saya aku sharing cerita? Boleh. Jadi aku kan koleksi ya kalau Iya. aku salah atau tidaknya. Jadi aku punya teman yaitu bisa dikatakan dia penguras energi. Gimana? Jadi kita ada planning nih untuk bermain di suatu tempat. Ya niat kita untuk bermain kan untuk bersenang-senang, Iya. healing atau apapun itu. Cuman kita sebut A aja ya. Oke. Si A ini sepanjang perjalanan dia itu sering mengeluh, lebih sering mengeluh daripada tertawa. Nah masalahnya di situ aku tuh bingung, aku nanggepinnya harus gimana. Sementara keluhannya itu membuat energi aku tuh tersedot gitu sama dia. Tanggapan kalian gimana nih? Kalau kalian ada di posisi aku, kalian apa sih yang kalian lakukan gitu? Apa kalian marah? Apa kalian ngapain gitu kalian? Kalau dari aku sih ini ya kita tanyain dulu si temennya ini, kamu nih kenapa gini kok kayak murung gitu, nggak semangat, terus kok kayak banyak ngeluhnya gitu. Tapi kalau misalkan di kondisi seperti itu, apakah itu termasuk sifat yang refleks untuk dijadikan teman? Kemungkinan bisa jadi sih. Karena di sisi lain dia apa ya? Di situ juga ada sifat egoisnya keluar. Oh iya, benar juga egois ya. Oke, jadi kita udah ada beberapa poin-poin nih. Aku bacain dulu ya. Ada egois, ada yang kurang menghargai atau kurang mensupport kita, komentator, Banyak juga. ya kan. Nah, itu belum semuanya loh, masih banyak lagi pastinya kan. Iya, betul. Ya. Di sini aku mau nanya nih ke kalian, pengaruh dan dampak apa sih yang bisa terjadi pada diri kita kalau misalkan kita tuh ada di lingkungan toxic friendship? Siapa? Jadi boleh? Kalau dari aku, yang pastinya itu nguras energi banget. Iya. Karena kita kan merasa nggak nyambung lagi gitu sama dia, sehingga kita jadi kayak kita nggak ngapa-ngapain tuh pasti bakal ngerasa capek kalau misalnya kita udah ngerasa nggak cocok sama dia. Ya. Kalau dari Tio, dampak apa yang bisa kamu rasain kalau misalkan ada di sekeliling lingkungan yang toxic gitu? Pasti ngaruhnya ke mental sih. Oh iya, gimana? Iya, berat. Kan toxic friendship gitu ya, kayak dia misalnya nih kayak ngedukung gitu kita mau. Oh iya sih, jadi merasa rendah. Terus juga dia misalnya kayak ngerendahin kita tuh tadi, mental kita kan bisa aja. Kalau misalnya ada yang kayak itu misalnya mentalnya tipis, kayak nggak terlalu kuat lah, Tidak terlalu terbentuk untuk menghadapi sifat-sifat toksik seperti itu mungkin ya. belum terbiasa dengan itu. Oh, ini lebih baik kita menjawab ya. Tapi kalau misalkan kita berada di lingkungan itu, yang dimana lingkungan itu sudah menjadi circle kita, tanggapan kalian itu gimana tuh? Kayak aku pernah di posisi itu, aku mau keluar dari circle itu cuman gak enak karena kan pasti sudah berjalan lama kan. Nah, tanggapan buat kalian gimana nih? Kalau bisa sih kalau dari aku nih ya, mending ya keluar aja sih dari itu. Soalnya gimana ya, kan kita pasti pengen tuh pertemanan yang baik-baik aja kan. Sehat. Iya yang Yang sehat itu. sehat. Terus ya kali kita masalah harus maksain tetap di situ. Lalu kan itu juga rusak gitu kayak mental itu. Tapi kalau di situ kita kayak dapat ujaran kebencian dari mereka, atau kayak kalau di Gen Z sekarang tuh kayak di unfollow gitu loh, di cut off gitu. Itu apakah nggak apa-apa berada di kondisi itu? Ya kalau bisa kalau yang kayak gitu jangan pedulin sih. Jangan terlalu tanggepin banget ya cuek. Gak usah mendengarkan orang gitu ya. Iya, apalagi kalau itu hinaan. Oh iya. Kalau menurut jadi? Kalau menurut aku ya, ini berdasarkan pengalaman aku. Pengalaman banyak banget. Banyak banget ya ini dari pengalamannya. Nggak salah dari narasumber kita guys. Jadi aku punya pengalaman tuh terjebak di suatu circle, dimana tuh ini kayak mengharuskan tuh aku harus bareng-bareng terus sama mereka, karena kalau nggak sama mereka sama siapa lagi. Kayak posesif ya jatuhnya. Iya. Nah, cuman ya kalau dari aku sendiri aku tahan aja, cuman misal aku emang nggak terlalu dekat sama mereka, tapi kalau apa-apa tuh pasti sama mereka.
Tapi kalau misalkan ada di kondisi itu, kalau kamu merasa tertekan atau kayak kamu merasa, berarti aku dipeduliin ya sama mereka gitu. Pastinya tertekan banget. Makanya kadang pun kalau misalnya aku merasa capek, aku merasa energi aku habis, aku pasti agak menjauh dulu dari mereka, menyendiri. Jadi kalau misalkan energi kita udah habis, terus dipaksain untuk mendekat sama mereka, Nggak bisa. semakin Capek ya, menguras energi. Kayak semuanya pastilah ada lah ya di fase itu. Pasti semua pernah fase dari. Nah, tips kalian untuk menghindari pertemanan toksik itu gimana? Maksudnya ya kita pilih-pilih temen gitu ya kan. Karena ya pilih temen dari awal kita tuh harus udah tahu nih. Emang terdengar kasar tapi ya emang harus. Iya, dia pilih temennya kan sifatnya kayak gimana, jadi ke sifatnya gitu. Sifatnya dia misalnya baik kayak mau nolong, mau bantuin, terus juga dia pokoknya support itu dah. Tapi kalau dari awal nih, kalian punya kalian punya satu sahabat, ya. Kalian sudah jalan bareng nih, dan awalnya kalian udah klop banget sama dia nih. Nah, semakin lama dia semakin terjerumus ke hal-hal yang negatif karena lingkungannya atau karena apa. Posisi kalian tuh di situ apa sebagai teman lamanya? Apakah kalian menjauhi, cut off, atau kalian tuh menasihatinya gitu? Ya bisa nasihat itu bisa nasihati, tapi agak kalau aku sih menurut aku agak mungkin menjauh dikit, terus juga menjauh aja, dan juga ini menjauh, terus menjauhnya dikit, terus juga kita kasih saran dong. Iya. Kalau dia bandel gimana? Ya tergantung orangnya sih, ya baik lagi ya. Ya tetap aja kita kasih saran yang baik-baik. Kalau kita udah diberi saran ya tergantung dianya nerimanya gimana. Kalau misalkan dia tidak menerima, lebih baik kita pergi aja daripada kita terjerumus ke hal negatif yang dia miliki. Ya lebih baik mungkin gitu. Oh ya. Oke, dari percakapan kita di hari ini, kalian ada nggak nih kayak kesan atau pengalaman pribadi mengenai pertemanan kalian kayak di lingkungan kalian, mengenai pertemanan yang baik, yang jahat, yang menurut kalian itu red flag untuk menjadi teman, dan apa sih tanggapan kalian itu? Coba kalian komen di bawah. Mungkin cukup sekian pembahasan perbincangan dari kami di podcast ini. Jangan pernah bosan buat dengerin 3 sharing session lainnya. Sekian dari aku Rajabi, aku Tio, dan sekian dari aku Vanessa. Kami pamit undur diri. bye.